Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Novel Zulfahmi MPD, selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah seminar PAUD. Perkenalkan, saya Mustabsirah, NIM 191314000143, kelas 6 PAUD A7 FTIK Unisnu Jepara. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Implementasi Kegiatan Meremas Parutan Kelapa untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Anak usia dini adalah anak usia 0 atau sejak lahir sampai usia 6 tahun, di mana usia ini merupakan fondasi awal untuk usia-usia selanjutnya, yang biasa dikenal dengan masa keemasan atau golden age, yaitu masa penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, di mana anak mengalami perkembangan fisik dan psikis yang sangat pesat, karena masa usia dini merupakan titik awal yang dapat menentukan masa depan anak nantinya. Hidayati 2017. Pada usia 3-6 tahun, anak melewati masa prasekolah yang merupakan masa peningkatan perkembangan motorik halus. Proses tahapan perkembangan setiap anak itu sama, tetapi dalam kecepatan pencapaiannya berbeda. Perkembangan motorik halus ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan otot-otot kecil seperti jari jemari yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi fisik motorik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan karakteristik dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada perkembangan motorik halus anak. Pada penelitian ini, penulis berhasil mengidentifikasi masalah penyebab terjadinya kemampuan motorik anak mengalami hambatan, yaitu antara lain: 1. Anak masih kesulitan mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan. Yang kedua, tuntutan orang tua yang lebih mementingkan keberhasilan akademik daripada perkembangan motorik anak. Yang ketiga, kegiatan untuk motorik halus di lembaga PAUD masih terpaku pada lembar kerja. Yang keempat, kurangnya media pembelajaran untuk mengembangkan motorik halus anak. Yaitu yang terakhir, masih banyaknya anak-anak yang belum kuat dalam memegang pensil dengan benar karena otot-otot jari mereka masih lemah. Dari hasil identifikasi masalah yang terjadi, kami sebagai penulis hanya membatasi masalah pada penelitian ini, yaitu hanya fokus pada pengembangan kemampuan motorik anak usia 3-4 tahun. Rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi kegiatan meremas parutan kelapa untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan kegiatan meremas parutan kelapa untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Dari rumusan masalah yang terjadi, penulis bertujuan untuk: 1. Untuk menganalisa langkah-langkah penerapan kegiatan meremas parutan kelapa dalam upaya peningkatan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, untuk menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan meremas parutan kelapa dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan yang bisa diambil dari implementasi kegiatan meremas parutan kelapa yang dilakukan dalam upaya peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, manfaat secara akademik. Diharapkan nantinya hasil penelitian dapat menjadi referensi tertulis untuk semua pembaca dari berbagai kalangan seperti masyarakat, mahasiswa maupun dosen.
Manfaat secara praktis, semoga saja penelitian ini bermanfaat untuk sekolah, pendidik, anak, dan untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya untuk bab 2, konsep implementasi. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Sebelum menyusun suatu program kegiatan, sebaiknya mempertimbangkan situasi dan kondisi sekolah terlebih dahulu agar dapat menentukan keberhasilan dari program yang telah disusun tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan meremas merupakan kegiatan mengepal-ngepal yang bertujuan untuk melatih kemampuan motorik halus yang khususnya untuk melatih jari-jari anak. Sedangkan memeras menurut Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia artinya memijit-mijit dan meremas-remas hingga mengeluarkan air. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja yang meliputi otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Menurut Fikriati 2013, perkembangan motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus pada bagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Tujuan dan fungsi dari motorik halus untuk anak usia dini antara lain yang pertama, 1. Anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya, terutama motorik halus. Yang kedua, anak mampu menggerakkan sebagian anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak jari jemari seperti kesiapan untuk menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Yang ketiga, anak mampu mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Yang keempat, anak mampu mengendalikan emosinya dalam beraktivitas motorik halus. Hal ini dapat melatih kesabaran anak dalam mengerjakan sebuah karya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak menurut Harlock 1999 antara lain, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik anak yang memungkinkan untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, lingkungan yang mendukung, aspek psikologis anak, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Ada tahapan perkembangan motorik halus anak yang dimulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Apabila anak tersebut diberikan stimulus dengan tepat, maka perkembangan motorik anak di setiap tahapannya akan berkembang secara optimal. Implementasi kegiatan meremas parutan kelapa untuk meningkatkan perkembangan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Sebagai upaya pengembangan kemampuan motorik anak, guru sebagai pengajar membutuhkan suatu metode untuk mendukung kegiatan perkembangan motorik halus anak usia dini. Susanti 2016. Di sini, penulis berupaya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun dengan mengimplementasikan kegiatan meremas parutan kelapa dengan tujuan agar perkembangan motorik halus anak dapat berkembang optimal. Kegiatan meremas parutan kelapa akan diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun di TPQ PAUD Nurul Furqon yang bertempat di Desa Tedunan RT 3 RW 1 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 1. Jurnal yang berjudul The Effect of Fingerpainting Media Implementation on Audiofine Motor Skills 2019, karya Paskalian Hedi Pradana. Yang kedua, jurnal yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus melalui Kegiatan Memeras pada Anak Usia 3-4 tahun di PAUD Lestari Tambak Sari, Surabaya 2017, karya Patmiati dan Dewi Komalasari. Yang ketiga, jurnal yang berjudul Kegiatan Meremas Koran dalam Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini, karya Agustina Budiarti, Anik Lestariningrum,
Isfauzi Nurhadi Nugroho 2017. Yang keempat, jurnal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Motorik Halus melalui kegiatan meremas kertas pada anak usia 3-4 tahun, karya Fulanatin dan Nurhenti Nurlinasi Matupang 2016. Yang kelima, jurnal yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Menggunakan Media Tanah Liat pada anak kelompok A, TK Tunas Karya 2, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tahun 2019, karya Tri Sularsih 2021. Ada beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan antara lain. 1. Bagaimana aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak pada waktu di sekolahan dan di rumah? Yang kedua, bagaimana guru menerapkan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam pembelajaran? Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk bimbingan Bapak dosen selama ini, dan kami sebagai penulis mohon terus bimbingan dari Bapak dosen pembimbing demi untuk menyelesaikan dan menyempurnakan proposal skripsi ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.